Halo guys, balik lagi bersama gue Johan. Kali ini gue akan mereview sedikit mengenai lalu ini kayaknya kurang terang atau gimana ya? Bisa terang loh. Bentar ya. Kayak harus pasang yang ini. Panas. Nah, oke, it's better. Kayak terlalu memantulkan cahaya. Nah, oke guys, halo, balik lagi bersama gue Johan. Nah, di kali ini gue akan mengunboxing, sebenarnya bukan unboxing baru ya, sini unboxing ulang. Seperti yang diketahui, sini adalah Alpha Delta KS1. Sebenarnya ini udah pernah di review sama si Om Glenn dari Sinfonia. Cuman di sini gue akan memberikan review menurut gue sendiri ya, oke? Jadi Alpha Delta KS1 ini tuh dijual di Bass Audio sekitar 590.000. Dengan spesifikasi itu dia menggunakan dynamic driver 8 mm ya kan, lalu impedansinya itu 16 ohm atau kecil banget ya, 16 ohm ya. Dan dia itu dapat banyak lah, nanti saya kurang tahu. Dan dia menggunakan tipe IM, in-ear monitor, jadi lengkung gitu. Langsung kita buka. Oke, yang dalamnya itu kita dapat pertama IM-nya dulu. Guys, itu IM-nya cakep banget ya. Fokus loh. Nah, di sini IM-nya itu tulisannya AD. Lalu apa lagi? Dan di sini tulisannya AD juga ya, kayak gini, AD. Dan dia tuh kecil housingnya, nggak besar, nggak gede ya, sukaan Avara Neo kayaknya sih ya, atau lebih kecil dari Avara Neo, kayaknya sih lebih kecil dikit deh. Dan di boxing ini tuh nggak ada apa lagi, kosong. Dan di boxnya ini itu ada kabel dan jatuh. Nah, di sini tuh adalah aksesorisnya. Nah, tuh. Oke, nggak ada apa lagi, taruh aja. Di sini boxnya kita selesai. Nah, seperti yang kalian bisa lihat di sini dia menggunakan dual pin. Ya, tuh dual pin. Ya. Dan dual pinnya ini tuh 0,78 mm. Fokus. Nah, kalau dual pin tuh kalian tinggal menyocokkan di mana, misalnya kayak gini tuh, ya kan? Ini kan ada merahnya nih. Biasanya ini merah itu di belakangnya sini nih, gitu caranya. Lalu apa lagi? Di sini yang akan beritahukan bahwa Alpha Delta ini sebenarnya itu udah lama dimasukin sama Bass Audio, ya kan? Cuman baru sempat gua review sekarang lah. Nah, gue udah review dulu di forum Audio Karaoke, cuman kan gue review lagi. Jadi di sini tuh packagingnya ya seperti kalian bisa lihat, boxnya kayak gitu doang, ya kan? Ini standar banget, nggak wow, nggak yang wah gitu, nggak. Ini kayaknya kecampur nih mainan gue nih, harus gue pakai warna putih sebentar. Nah, pakainya lah. Nah, ada itunya gue. Ini juga hitam, masalahnya ketemu ini jadi hitam, nggak kelihatan, ya kan? Nah, di sini gue akan menjelaskan terlebih dahulu fittingnya itu menurut gue sangat-sangat nyaman, ya kan? Nggak memberatkan kuping. Jadi saat kalian pakai tuh ya hanya seukuran segini aja, kayak Avara Neo gitulah. Tuh, fokus. Nah, tuh seukurannya hanya segini aja, kecil. Dan resinnya itu atau pasti housingnya itu menurut gue tuh solid, kayak resin kokoh gitu ya, dan nggak gampang copot ininya. Ada beberapa IM ya kan gue coba ya, ini copot coy. Padahal gubinya lumayan harganya. Sedih. Lalu di sini gue akan melanjutkan bahwa kabelnya ini ya kabel standar, bukan kabel leads yang jutaan juga, bukan. Dan ini standar banget lah. Impresinya menurut gue ini tuh rada netral ke warm, ya kan? Ya sedikit V-shape, menurut gue agak-agak V-shape,
Ya ini menurut gue lah ya, kalau kalian punya impresi sendiri tulis di kolom komentar. Nah, gue akan memberitahukan dulu kalau ini tuh bukan untuk bass akut atau treble akut, jadi ya sorry untuk yang tipikal bass head atau treble head atau pedas head, ya kan gue nggak tahu siapa namanya. Nah di sini gue akan memberitahukan midnya itu tuh oke, halus ya kan, cuman gue akan beritahu kalau ini tuh entah kenapa di gua itu di HP gue ya, itu kalau misalkan volume full itu rada kurang menurut gue, kayak kurang powerful gitu, padahal ini 16 ohm loh. Mungkin karena impedansinya tuh kecil ya kan, ya ini gak tahu juga gue. Kalau impedansi besar kan ohm kecil, impedansi besar itu lo cuma volume kecil udah keluarin suara yang gede. Nah itu beda-beda lah ya kan, harus tahu lah gimana caranya. Di sini itu yang seperti yang gue bilang, kalau untuk cowok, lagu-lagu cowok, suara cowok tuh halus ya kan, lembut, tapi nggak bikin basah. Yang kalau cewek juga ya biasa aja, cuman enak gitu, kayak bawanya nge-flow. Wih, gue ngekeknya mantep banget itu. Woi diem woi. Nah di sini separasinya menurut gue ya oke, nggak terlalu wah, nggak terlalu bagus perfect gitu, nggak, cuman cukup bersih dikit lah ya kan, nggak yang ini banget lah. Dan untuk high-nya itu ya seperti gue bilang, nggak terlalu untuk treble akut, jadi kalau misalnya dari menurut gua ya standar aja lah ya kan, tengah-tengah lah, tapi ada gitu, nggak nyampe hilang. Nah di sini seperti kan gua beritahukan lagi bahwa sebenarnya Alpha Delta ini tuh mungkin jarang yang orang tahu ya. Nah tuh padahal itu IM-nya lumayan bagus gitu loh. Nah tuh di sini gue paling sukanya IM-nya tuh bagus, solid, kokoh gitu, dan gampang gampang lah intinya, untuk di kuping itu nggak bikin sakit banget lah. Lalu apa lagi untuk kita ngomongin sektor biasa lah. Kenapa gue ngomongin sektor yang utama gitu, ngomongin sektor standar dulu Jo. Sektor standar high, low, mid. High, mid, low. Kenapa high, low, goblok? High, mid, low ya kan. High-nya itu menurut gue ya, seperti gue bilang cukup ya kan, nggak terlalu ekstern atau terlalu untuk pedas lah, cukup lah. Untuk mid-nya sendiri itu ya standar, tidak basah atau tidak kering ya, ada di mid yang seharusnya mid doang ya kan, nggak cukup maju, nggak cukup mundur gitu, nggak, ya pas aja menurut gua. Lalu low-nya itu tuh gimana ya, lumayan nampol ya kan, cuman nggak bukan untuk bass head akut banget lah. Jadi ya untuk yang bass yang tipikal standar, misalnya dari 1 sampai 5 tuh hanya ya 3 lah atau 2,5, nggak sampai yang nampolnya sampai lo punyok, nggak ini nggak. Oke. Jadi seperti yang gue bilang itu rada-rada V-shape, cuma sebenarnya bukan V-shape ya, kayak V-shape tapi nanggung gitu, tau gak sih? Ya ini menurut gue ya, ini di HP gue ya, nggak tahu kalau misalkan kalian dengerin di dap kalian ya mungkin beda. Eartip saya ini juga eartip standar, berisik nih burung nih, emang bukan eartips yang mahal ya kan. So mungkin itu aja yang bisa gue beritahukan mengenai Alpha Delta KS1. Kalau kalian suka dengan review ini, jangan lupa untuk di like, comment, subscribe, dan see you in next time. Bye bye.